Hai kawan-kawan, nama saya Rodi. Saya membuat video ini agar bermanfaat untuk kawan-kawan yang bercita-cita ingin buka sebuah usaha tapi nggak tahu mulai dari mana, baik dari segi ide awal, prospek, bagaimana manajemen, atau bahkan bagaimana cara menghadapi persaingan. Nah, segmen kita adalah UMKM. Kenapa? Karena selain banyak yang bisa menjangkau baik dari segi modal, manajemen sistem di awalnya pun tidak begitu sulit. Nah, saat ini kita sedang berada di sebuah kafe di Banda Aceh bernama Enak Coffee Premium. Nah, kafe ini sedang banyak digandrungi oleh berbagai kalangan. Bahkan mereka nggak hanya menikmati secangkir kopi atau bahkan menikmati santapannya saja kawan-kawan, tapi juga menikmati berfoto di spot-spot yang ada. Nah, bagaimana detailnya? Yuk kita lihat. Nah, saat ini saya sedang bersama pemilik Enak Coffee Premium yang bernama Pak Iskandar atau yang lebih akrab disapa Pak Is. Ya. Nah, mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang dengan beliau. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, kami ingin tahu nih gimana sebenarnya ide awal membuka kafe seperti ini. Ya. Nah, silakan Pak. Ya, secara langsung memang tidak ada secara khusus ya ide, tapi dasarnya adalah ketika saya memang membina UMKM Aceh, ya salah satu bidang kita adalah yang memiliki kafe. Ya. Nah, ketika dia datang ke rumah, dia lihat, Ais ini tanahnya kosong, kasihan, disia-siakan. Kita bawa ke kafe yuk. Saya bilang, tidak masalah. Oke. Ya, kita lanjutkan saja saya bilang. Berarti berawal dari ide-ide sederhana gitu. Ya. Nah, kira-kira kenapa ya namanya Enak Coffee Premium? Nah, karena yang kita ajak ini adalah pemilik Enak Coffee Premium, ya. Jadi kita sepakati ya namanya sama saja biar mudah untuk nanti membranding. Ya. Nah, kalau dari segi keunikan nih, Ya. Pak Is, kira-kira apa bedanya kafe ini dengan kafe-kafe lainnya? Ya, jadi kita lanjutkan ceritanya yang tadi bahwa setelah kita sepakati bahwa ini kita mau buka kafe, kemudian kita melakukan survei. Survei awal kita lakukan di Banda Aceh. Jadi surveinya kita pergi ngumpi ya ke beberapa kafe di Banda Aceh. Dan kita merasa nggak puas, kita mau berbeda dari yang ini, kita mau coba lebih. Ya, maka kita pergi jalan berbeda, Jakarta, Jogja, Bandung, sampai ke Kuala Lumpur kita datangnya. Sehingga kita lihat bahwa ada sesuatu yang di Banda Aceh belum ada. Yang pertama adalah bagaimana memisahkan antara perokok dengan tidak perokok. Karena ngopi itu identik dengan merokok. Ya, tapi ada juga sekarang timbul konsumen keluarga. Ya. Jadi kita bangun, kita pisahkan. Yang kedua, bagaimana menyediakan kebutuhan anak-anak milenial. Ya. Kebutuhan milenial adalah mereka wajib selfie. Ya. Bahkan kita buat konsep-konsep yang berbeda daripada kafe. Ya. Oke. Berarti keunikannya perokok dan tidak perokok gitu juga ya. Nah, terus kira-kira apa nih strategi dalam menghadapi persaingan? Karena seperti kita ketahui, banyak kafe-kafe sudah menjamur di Banda Aceh. Bahkan Banda Aceh dijuluki kota 1001 warung kopi. Kita sebenarnya punya prinsip bahwa dalam bisnis ini tidak ada persaingan. Sehingga kita lebih fokus mengelola kafe kita. Kita tingkatkan mungkin ada 3 hal yang utama. Ya. Selain kafe itu sendiri, siapkan bersih dan mudah dilihat, ya kan. Kemudian juga dari sisi makanan, ya setiap bulan kita berinovasi, ya, isi makanan, minuman, ya. Mana makanan dan minuman yang sesuai dengan anak milenial. Oke. Nah itu terus kita bangunkan, ya. Dan juga yang terakhir kita tingkatkan dari sisi pelayanan. Ya. Dari sisi pelayanan, ya. Mungkin ya akan lebih cepat, ramah, ya, dan customer jadi nyaman. Okay.
Nah, yang terakhir nih Pak, itu kawan-kawan juga ingin tahu, kira-kira kalau dari segi kemampuan finansial berapa sih untuk membuka kafe seperti ini? Iya, sebenarnya juga ya, finansial bukan menjadi tolak ukur ya mendirikan sebuah usaha. Tapi yang paling penting bagaimana kita menghadirkan bisnis model. Ya, Setelah bisnis model kita bisa tawarkan ya, pada siapa saja investor atau angel investor untuk menanamkan modal kita. ya. Nah, untuk kafe ini ya, partner saya itu mengeluarkan sekitar 700 juta Oke. untuk membiayai pembangunan kafe. Karena ini kan sebelumnya ini hanya tanah kosong, ya, jadi kita harus dirikan gedung sederhana seperti ini. Berarti bangunan ya, beserta isinya. Gitu, Pak. Beserta Desain-desainnya juga Pak ya? Masuk desain dalam Gaya-gaya desain seperti ini Ya. ya. transaksi kita, bagaimana grafik penjualan kita hari-hari, ya, per 7 hari, per 14 hari, secara online. Walaupun saya sedang di Jakarta, saya sedang di Singapura, saya bisa melihat ya apa yang sedang terjadi di kafe ini. Ya, jadi ini memudahkan kita di dalam memanage. Jadi nggak perlu kita harus jaga kafe kita 24 jam. Mungkin nanti kita akan ke video selanjutnya, tapi yang pasti saya ingin membantu teman-teman yang ingin memulai sebuah usaha baik dari level kecil maupun menengah. Karena ide yang baik itu adalah ide yang direalisasikan. Namun membuka usaha itu juga butuh perencanaan, karena tanpa perencanaan itu seperti berjudi, untung atau bahkan bangkrut. Demikian, sampai jumpa.